Assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, bincang-bincang kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, teman saya kuliah, namanya Vika. Hai, assalamualaikum. Ya, kenapa kok Vika yang diajak bincang-bincang? Karena buat saya dia seorang pribadi yang inspiratif ya. Nanti kita akan kulik tentang perjalanan hidupnya Vika. Oke? Oke, tema kita kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kehidupan setelah berpisah dari pasangan ya. Jadi nanti akan ada dua pandangan. Kalau narasumber saya Vika, dia akan berbicara tentang kehidupan berpisah dengan pasangan karena bercerai, sedangkan saya berpisah dengan pasangan karena dipisahkan oleh maut. Oke, langsung saja. Silakan Vika untuk memperkenalkan diri, apa aktivitasnya sekarang? Assalamualaikum, saya Vika, usia 36 tahun. Alhamdulillah kegiatan saya setelah single untuk kedua kalinya, saya ada usaha laundry, juga ada online shop. Sementara ini saya tinggal masih sama orang tua. Saya baru proses untuk berpisah. Kenapa nih, Fik? Bisa diceritakan ke teman-teman kok sampai memilih untuk berpisah? Dalam pandangan orang kan, terutama keluarga, masalah dalam rumah tangga itu hanya ada dua, KDRT dan orang ketiga. Alhamdulillah di dalam rumah tangga saya sebelumnya itu tidak ada keduanya. Secara KDRT fisik ya, KDRT fisik saya tidak mengalami itu dan tidak ada pihak ketiga baik dari saya maupun mantan pasangan saya. Ini lebih ke bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar aku cinta kamu, kamu juga cinta aku, dan tidak hanya sekedar ya udah deh kita cocok, kita jalan seperti itu. Tapi kalau secara pribadi buat saya adalah kejujuran dan tanggung jawab itu kunci utama ya untuk rumah tangga itu menjadi harmonis. Jadi ini jadi kamu tidak bisa menemukan ekspektasi ketidakjujuran. Bisa dijelasin lebih detail, maksudnya ketidakjujuran dalam hal apa? Oke, biasanya kan kalau pasangan ada masalah itu pasti jangan-jangan ada orang ketiga ya gitu. Kalau dalam rumah tangga saya yakin dari pihak suami saat itu tidak ada pihak ketiga, dan saya bisa pastikan tidak ada pihak ketiga dari pihak saya gitu. Cuman ini ketidakjujuran masalah keuangan. Beliau seorang pegawai negeri sipil yang tentu ada beberapa hal yang bisa saya ketahui dan bisa saya dapatkan dari situ, tapi saya tidak mendapatkan info apapun dari itu dan tidak ada keterbukaan. Bisa membuat suatu keputusan, saya tidak tahu. Saya tahu ketika keputusan itu sudah dilakukan seperti itu. Jadi keharmonisan itu tidak terbentuk, tidak ada kehangatan dalam rumah tangga karena banyaknya kegiatan beliau di luar, kami jarang bertemu, komunikasi juga tidak terjalin dengan baik, dan saya tipe orang yang butuh perhatian lebih gitu, apalagi dari pasangan sendiri ya, itu sangat penting buat saya. Jadi kalau memang kondisinya seperti ini, apa bedanya dengan saya seorang diri gitu. Saya melakukan banyak hal sendiri seperti itu. Jadi saya rasa lebih baik sendiri karena saya merasa lebih bahagia dan nyaman dengan kondisi saya seperti itu.
seperti saat ini. Oh iya, tapi kan sebelum memutuskan berpisah itu kan pasti sudah ada banyak sekali tahapan-tahapan yang dilalui ya. Maksudnya bukan hanya sekedar emosi terus habis itu memutuskan untuk berpisah gitu kan, tidak seperti itu. Tapi sudah ada tahapan-tahapan yang dilalui, misalkan mediasi atau melakukan penyesuaian dengan pasangan kan, sudah dilakukan kan ya. Saya menikah masuk tahun ketiga yang mungkin menurut beberapa orang yang lebih senior dalam kehidupan rumah tangga itu masih 3 tahun, masih belum apa-apa. Selama 3 tahun juga ada beberapa kali kesempatan saya berikan, dan saya rasa seseorang yang dewasa akan menggunakan kesempatan itu dengan baik, karena sekali, 2 sampai 3 kali kesempatan tidak digunakan dengan baik, untuk apa menunggu tahun-tahun selanjutnya gitu. Saya merasa saya hanya akan buang-buang waktu. Saya juga perlu belajar, karena ini adalah pernikahan pertama yang saya sebelumnya berharap ini adalah pernikahan terakhir. Tidak ada wanita dimanapun di dunia ini yang menginginkan kegagalan dalam rumah tangganya. Oke. Terus gimana perasaannya setelah berpisah? Proses sampai akhirnya saya sampai di titik mediasi bersama keluarga saat itu, saya sampaikan bahwa selama ini saya butuh dukungan. Saya hanya butuh dukungan dari keluarga, bahwa saya tidak peduli orang di luar mau bicara apa, tapi saya hanya butuh keluarga merangkul saya, karena keputusan ini tidak mudah bagi saya. Perasaan pertama yang saya rasakan itu takut tidak diterima di tengah keluarga ya, terutama karena saya hanya punya keluarga saat itu. Kalau dari keluarga tidak ada dukungan, saya mau minta dukungan dari siapa gitu. Tapi saya terus, kuncinya itu saya sholat tahajud, istikharah, saya minta petunjuk. Jadi beberapa bulan sebelum akhirnya saya memutuskan untuk saya sudahi ini gitu, saya mendapat jawaban dan akhirnya saya tenang dan bismillah saya bicara pertama kali itu dengan ayah saya, karena memang secara naluri gitu, kedekatan saya lebih dekat dengan ayah dan bisa lebih dapat masukan dari ayah. Sebelumnya kami memang sudah pernah bertengkar hebat dan ayah menjadi penengah, jadi saya putuskan untuk saya coba untuk bicara baik-baik dengan ayah waktu itu, dan alhamdulillah setelah beberapa kali kami diskusi, ayah bilang jika itu pilihan terbaik menurutmu nak, lakukan, karena memang hanya kamu yang bisa merasakan, karena kamu yang menjalani. Dan alhamdulillah saat itu mediasi keluarga, saya bisa menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, dan seketika itu juga hati saya merasa tenang. Alhamdulillah sampai detik ini saya merasa lebih nyaman, lebih comfort ya. Jadi lebih menikmati hidup, lebih banyak bersyukur, seperti itu. Ya. Selama ini sudah berapa lama proses setelah memutuskan berpisah sampai sekarang ini sudah berapa lama? Kami pisah rumah sejak bulan Februari 2021, dan sampai detik ini memang saya tidak berusaha untuk membuka komunikasi dengan beliau, karena memang saya tipikal orang yang ketika saya memutuskan sesuatu saya tidak akan merubah itu, karena sebelum membuat keputusan saya akan berpikir sangat matang. Saya akan mengatakan saya akan melakukan seperti itu dan tidak akan merubah keputusan itu. Suka dukanya setelah berpisah, maksudnya apa? Setelah pisah rumah ya. Setelah berpisah ya. Saya merasakan suka itu, saya lebih menghargai hidup, saya lebih bisa menata waktu. Saya hari ini akan kemana, saya akan bertemu dengan siapa dan apa kegiatan saya. Dan alhamdulillah banyak kegiatan positif yang bisa saya lakukan setelah saya berpisah seperti itu. Namun dukanya tentu ini soal godaan, karena berpisah menjadi janda dengan masalah perceraian begitu, berbeda dengan ketika harus berpisah karena maut gitu. Godaannya lebih banyak dan omongan orang tentu lebih banyak negatifnya. Ini nih kurang bersyukur aja, ini jangan-jangan ada pihak ketiga, seperti itu.
Dan godaan lain juga ada beberapa orang yang akhirnya mendekat, mencoba mencari peluang, dan saya tipikal orang yang jangan dulu deh gitu. Saya ingin selesaikan ini, saya ingin menenangkan diri, ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga saya, terutama kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya yang sempat renggang karena masalah ini gitu. Karena mereka mungkin melihat, oh kamu baik-baik aja kok kemarin, kenapa tiba-tiba seperti ini, seperti itu. Jadi siapapun yang sudah menikah memang perlu seorang anak atau seorang anak kepada orang tuanya atau kepada mertua memang perlu bicara sebetulnya agar masalahnya tidak membesar gitu. Cuman saya tipikal orang yang ketika saya bisa melakukan ini sendiri, menyelesaikan ini sendiri, saya tidak akan bicara kepada orang lain. Itu yang biasa saya lakukan. Setelah menjadi janda ini, ada nggak perlakuan yang tidak mengenakan dari pihak lain? Pihak lain ini misal keluarga atau orang lain? Ya bisa dijelaskan, ya terserah, mungkin pandangan dari masyarakat atau ini. Perlakuan tidak mengenakan sejauh ini saya tidak mengalaminya, karena saya tipe orang yang orang mau ngomong apa terserah gitu, karena yang tahu itu saya sendiri. Saya tipe orang yang juga nggak terlalu mikirin omongan orang gitu. Yang jelas mereka hanya melihat dari luar tanpa tahu di dalam. Jadi mungkin ada beberapa yang nanya, kok nggak pernah kelihatan suaminya, kok sendiri aja kemana-mana. Saya hanya jawab senyum aja, karena begitu banyak pertanyaan saya jawab dengan senyuman dan doa baik saya aminkan. Oh iya. Ya, maksudnya soalnya kadang memang pandangan masyarakat mungkin berbeda ya. Jadi kalau masyarakat menilai janda itu mesti dengan konotasi yang agak negatif ya. Betul. Jadi selalu melihat bahwa itu ada satu sisi kekurangan, padahal sebelum mengambil keputusan itu pastinya sudah dipertimbangkan dengan matang-matang. Dan yang lebih tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu ya, bukan orang lain. Kita tidak bisa gitu hidup seperti yang diinginkan orang lain, itu kan tidak bisa seperti itu. Jadi kita hidup ya harus untuk diri kita sendiri dan untuk orang yang menyayangi kita ya, orang yang di sekeliling kita. Karena kalau misalnya kita tetap mempertahankan hubungan dan keadaan tidak baik, itu malah melukai banyak pihak juga ya. Karena diri kita sendiri tidak bahagia, maka kita juga tidak akan bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain gitu ya. Ada nggak keinginan untuk berumah tangga lagi? Maksudnya setelah ini kita berpisah? Kalau keinginan itu pasti ada ya, karena saya masih normal. Cuman untuk sementara ini saya menikmati kesendirian, bisa dekat dengan banyak anak-anak. Karena memang saya punya cita-cita, saya bisa punya sanggar yang di situ banyak anak-anak. Nah, itu salah satu yang tidak mendapat dukungan dari pasangan gitu. Beda prinsip di situ. Banyak kegiatan sosial yang ingin saya geluti, beliaunya tidak setuju seperti itu. Jadi memang beda karakter yang orang bilang kan dua kepala itu pasti beda pemikiran, tapi pemikiran yang beda itu kan masih bisa yuk ambil jalan tengah. Nah ini saya nggak bisa gitu. Jadi saya rasa mengalir aja seperti air, udah gitu aja. Kalau memang Allah dekatkan jodoh saya dengan yang selanjutnya, semoga itu yang terbaik. Semoga tidak terjadi seperti ini. Dan kalau memang belum dekat dengan jodoh, biar saya dekat dengan rezeki. Oh iya, amin. Jadi intinya lebih banyak melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan waktu ada pasangan, sekarang bisa dilakukan ya. Apa? Saya memang mengeksplor diri ya. Saya memang hobi itu traveling, tapi traveling saya bukan yang seperti traveling ke tempat-tempat wisata gitu, bukan seperti itu ya? Bukan. Saya lebih traveling ke dunia anak-anak. Kemanapun saya pergi, saya pasti cari tempat yang di situ banyak anak kecil. Ini disampaikan mungkin ada tipe cowok idaman, jadi mungkin nanti ada teman-teman di luar sana yang sesuai dengan tipenya Vika. Tipe idaman mapan dan tampan itu bonus sebenarnya. Kalau saya lebih ke seseorang yang bisa ngerti, karena
sifat saya tuh keras, Bun. Sifat keras itu harus bertemu dengan seseorang yang sangat dewasa, yang dia bisa meluruskan ketika saya, kamu ini salah, jangan kayak ini, tapi dia punya cara agar saya tidak tersinggung, agar saya tidak marah gitu. Karena seseorang yang keras itu ketika mendapat masukan, dia tidak dengan mudah menerima masukan itu gitu. Jadi harus ada penjelasan. Ya, saya kadang mendapat nasihat itu ada perlawanan dulu, tapi seketika saya berpikir, saya cerna seperti itu. Jadi saya butuh sosok yang penuh wibawa, yang mungkin kebapaan seperti itu. Iya, berarti untuk teman-teman semua, jadi tipenya Vika ini butuh seorang yang memiliki ini ya, kecerdasan emosional yang tinggi ya. Betul. Yang bisa ini merekam, kontrol. Jadi, betul. Jadi bisa memberikan pada saat menyuruh A gitu, harus dijelaskan kenapa kok harus memilih A gitu. Tapi dengan nada yang gampang diterima ya, tidak dengan nada tinggi atau kadang kan ada orang gitu ya. Kadang kan ada seseorang itu yang menasehati seperti menggurui. Saya tidak suka seperti itu. Ya itu memang karakter saya. Iya. Oke, jadi itu aja, nggak ada yang lain-lain. Lain-lainnya bonus ya. Iya, tampan dan mapan itu bonus. Hikmah yang bisa diambil dari perpisahan ini, bahwa kembali lagi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa tidak ada wanita dimanapun di dunia ini yang ingin pernikahannya gagal. Pasti ingin menikah sekali seumur hidupnya. Tapi memang ada beberapa orang yang harus mengalami proses ini. Salah satunya saya. Hikmahnya, menikah itu bukan tentang usia, bukan tentang teman kamu udah punya anak nih, kamu kapan? Udah umur segini nih, kapan dong nikahnya? Karena jujur, sebelum saya bertemu dengan beliau, saya tidak punya keinginan menikah. Karena memang enjoy, kebiasaan bekerja. Jadi keinginan nikah tidak ada, cuman saat itu ayah bilang, "Nak, sekarang orang tua masih sehat. Nanti kalau orang tua nggak ada, kamu sama siapa?" Jadi saya mulai berpikir, mungkin saat ini saat yang tepat saya melepas masa lajang saat itu. Akhirnya saya berpikir, bertemu dengan ini nyaman, cocok, menikah. Dan untuk menuju ke pernikahan, nyaman dan cocok itu tidak cukup, karena kita memang benar-benar harus mengulik karakter dasar seseorang untuk cocok ke kita. Belum tentu cocok dengan kebalik. Seseorang, karena karakter dasar seseorang itu si A cocok dengan si B, belum tentu karakter si A cocok dengan kita. Ya. Seperti itu. Jadi jangan karena hanya ingin yuk kita nikah, yuk kita udah usia matang harus nikah. Tidak, yang terutama itu kesiapan mental keduanya. Benar-benar berpikir tentang bibit bebet bobot. Mungkin kalau zaman sekarang kan nggak zaman tuh, itu dulu banget, itu nggak kepake bibit bebet bobot. Tapi bagi saya itu perlu, karena karakter seseorang terbentuk dari bagaimana dia dibesarkan. Jadi ini tadi penjelasan dari Vika, terima kasih banyak ya. Mungkin ada yang disampaikan ke teman-temannya yang lain, mungkin teman-teman yang ada di luar sana, entah yang mengalami perasaannya sama atau yang lagi bingung nih harus memutuskan apakah melanjutkan rumah tangganya atau tidak gitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Sebenarnya sih untuk saya yang mengalami kegagalan, mungkin kurang pantas untuk memberi wejangan buat yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Cuman untuk gambaran saja bahwa kita harus punya sabar yang luas, memberi kesempatan yang banyak untuk pasangan untuk saling membenahi diri. Kita juga perlu introspeksi diri. Tapi ketika kembali
kembali lagi, kesempatan itu harus dipergunakan dengan baik. Karena kita sekolah aja ada materi, ada ulangan, kemudian ujian nasional. Ketika ujian nasional itu gagal, maka kita harus mengulang lagi. Tapi apa kita akan mengulang terus sedangkan teman kita sudah naik kelas seperti itu? Ya, terima kasih teman-teman ya. Semoga bincang-bincang kali ini memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua. Intinya dalam bincang-bincang kali ini yang pertama, jadi apapun keputusan yang kita buat sudah harus diputuskan dengan secara matang, dengan banyak pertimbangan, tidak hanya dengan emosi sesaat, tapi juga kita jangan hanya mementingkan pemikiran orang lain. Jadi kita memutuskan sesuatu jangan karena kita mengikuti keinginan orang banyak. Jadi semuanya harus berdasarkan keinginan kita pribadi untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk yang di sekitar kita. Terus yang kedua, jangan memiliki stigma yang negatif ya tentang janda, baik janda yang karena berpisah atau mungkin janda yang sudah meninggal dipisahkan oleh maut. Karena pada dasarnya kalau disuruh memilih, tidak ada yang memiliki keinginan untuk berpisah dengan pasangan, maunya memiliki kehidupan rumah tangga yang baik-baik saja. Tapi kan semuanya ini atas takdirnya Allah gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya menjalani takdir Allah itu dengan sebaik-baiknya. Ada lagi yang bisa? Oh iya Kak, ada satu lagi nih yang gak kalah penting. Dalam setiap keputusan kita harus sertakan Allah. Jadi ketika kita emosi, kita berbanyak istighfar, itu kembali lagi sholat tahajud, istikharah, tidak hanya dalam sebulan 2 bulan, tapi berbulan-bulan. Kalau perlu sampai detik ini kita harus tetap laksanakan itu, karena hati yang tenang itu bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment and share karena like itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Semangat!